Selanjutnya, kami mohon kesediaan Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi, untuk memberikan kata sambutan dalam acara UMKM Outlook 2014 ini. Kepada Pak Jokowi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang seperti Pak Putra, Pak Rektor, serta ibu dan bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pak Rektor tadi menyampaikan saya di depan dirubungin. Saya kadang juga mikir yang dirubung itu apanya gitu. Banyak orang itu menyampaikan Jokowi itu wajahnya wajah deso, yang berhubung kok yang cantik-cantik malah. Tahu saya. Saya kesini memang tadi agak terlambat Pak Putra. Jadi menggunakan menggunakan koridor juga sudah menggunakan koridor agak ngebut dan ya merabas banyaknya tempat yang takut kedaulatan Pak Putra ternyata lebih dari Pak Putra betul. Ini pernah saya memang di Solo 8 tahun nggak pernah sama sekali pakai koridor, tapi di Jakarta ternyata tidak pakai dia sulit ya kalau kita dikejar-kejar waktu sehingga ya. Dulu saya disiapin 5 koridor, 2 mobil sama 3 sepeda motor besar itu, tapi saya pakai 1 yang sepeda motor saja, 1 sepeda motor besar. Tapi saya nggak ngerti ternyata dari Jakarta Pusat ke Jakarta yang lain itu ganti orang, ganti koridor. Baru tahu saya. Jadi waktu awal-awal ya masalah karena koridor yang biasa nganter saya ini sudah betul-betul saya wanti-wanti, saya pesen jangan sampai kalau ngawal saya itu sudah nguing-nguing pakai gini-gini. Pengguna yang lain terganggu kan. Hati-hati kalau seperti itu langsung saya ganti kamu. Ya Pak. Saya tuh hobinya ganti kalau nggak senang. Ganti. Dari Jakarta, dari kantor di mana di Monas itu. Merdeka Selatan diantar Jakarta Timur Selatan, saat itu ke Jakarta Barat sampai di ujung Jakarta Pusat masuk ke Jakarta Barat diganti oleh koridor yang lain yang dari Dinas Perhubungan Jakarta Barat, yang dari Jakarta Pusat sudah bagus lurus. Bagus. Begitu ganti, ini mundur, ganti yang baru. Gini. Saya udah nggak kuat ya, 1 kilo nggak kuat, 2 kilo udah mulai nggak, 3 kilo. Ya saya tepuk sopir saya, kita belok kiri ya. Dia terus saya ke kiri. Mungkin nggak tahu sampai 3 kilo nengok ke belakang. Gubernur Kumadu. Tapi saya suruh ganti langsung. Saya ngomong apa ini? UMKM ya? Kalau saya stand up comedy ya UMKM. Terus ya sebetulnya di Jakarta ini kita punya potensi yang besar, terutama yang berhubungan dengan pasar rakyat. Nah,
Ada di Jakarta ini 173 pasar. Tetapi menurut saya ini kita punya PD Pasar Jaya, tetapi PD Pasar Jaya kita ini cenderung ke apa? Justru cenderung ke properti, tidak mengurusi pasarnya, tapi mengurusi propertinya. Sehingga pedagangnya sudah, kalau orang Jawa ngomong keleleran, sudah berceceran kemana-mana. Properti itu harusnya kita punya Jakpro, punya Ancol, tapi sama saja Ancol itu juga cenderung ke properti, PD Pasar Jaya juga ke properti ya. Jadi yang ngurusi pedagang nggak ada gitu. Sebab itu mulai tahun kemarin saya sudah sampaikan pasar dibangun, tapi jangan dijual mahal ke pedagang. Kalau bisa digratiskan. Ini yang digratiskan. Beberapa di yang terlanjur tanda tangan kontrak dengan partner ya sudah jalan. Tapi yang menurut saya kalau PD Pasar Jaya ini konsentrasi di pedagang-pedagang pasarnya, saya kira ini Jakarta potensi pembeli itu besar sekali. Misalnya mengelola distribusi logistiknya Jakarta sudah luar biasa Jakarta ini. Tapi ya mungkin nggak kalah lah kalau PD Pasar Jaya kerja benar, kerja profesional, nggak kalah kita dengan apa Carrefour, nggak kalah. Karena tempat-tempat itu ya strategis. Nah, ngelolanya niru yang pasar-pasar modern yang ada. Tapi gimana? Ngurus properti, karena untungnya gede kalau di properti, dan kelihatannya komisinya gede juga di situ. Kalau ngurus pedagangnya pusing, mau saya ngurus 8 tahun ngurus pedagang ini, isinya juga hanya ngurus yang kecil-kecil. Kalau kita nggak kuat, nggak terbiasa, udah pasti tinggal, udah. Hanya saya itu karena ya seneng hobi aja. Ini pasar-pasar seperti ini masih banyak sekali. Tadi saya sampaikan ada 173. Ya sebelumnya tadi, setelahnya seperti ini. Tapi dalamnya saya selalu pesan, dalamnya tetap model pasar tradisional itu jangan hilang. Manajemennya saja diperbarui, infrastruktur silahkan diperbarui, tetapi modelnya tetap model pasar tradisional, tidak sebagai pasar modern. Ini yang selalu saya tekankan, sehingga tetap ada interaksi antara pedagang dengan pembeli, itu penting sekali. Ada tawar-menawar, senangnya di pasar kan itu, meskipun kadang-kadang malah kemahalan. Ini setelah dibangun terus seperti ini baru jadi kira-kira sebulan yang lalu. Terus pasar-pasar terus yang kita niru, yang saya nggak pintar sih gitu, tapi tiru itu. Saya hanya tunjuk kalau mau bangun, Pak gimana, udah tiru itu. Orang-orang kita ini kalau diberi omongan kan sulit kan terjemahnya, nanti tahu-tahu jadi waduh, harus suruh udah tiru itu. Saya bisikin tiru ini, udah kamu kesana, jadinya mesti pas. Jadi pasar seperti ini terus ya dalamnya ini ya, terus jantung terus. Tapi yang di sini kelihatannya nggak pernah masuk ke pasar tradisional. Masuknya ke mall nih kalau saya lihat. Ibu-ibunya malah sendiri masuk ke mall. Tapi kalau sudah seperti ini masa nggak mau masuk? Ada tempat parkir, ada zoning basah, zoning kering, ada zoning untuk sayur, untuk buah, terpisah-pisah. Pasarnya juga bersih. Saya kira ibu-ibu senang mau. Ini pasar-pasar kita sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini, semuanya ini. Tahun kemarin kita mulai garap-garap baru selesai dari Desember Januari kemarin. Dalamnya yang sebelumnya seperti ini, semuanya seperti ini. Hitung-hitungan saya paling enggak 5 tahun ini kalau terus konsen di sini rampung lah, seluruh pasar itu rampung. Duitnya gede juga, gede sekali, gede banget.
saya masuk itu 41 triliun. Kaget loh, saya dulu kan wali kota 5 tahun aja ngelola 3,5 triliun. Ini masuk ke sini langsung 41. Begitu saya rubah sistemnya, tahun ini APBD kita 72 triliun. 41 meningkat menjadi 72 triliun. Jadi kita kan semua sistem kita bangun, online tax, kemudian e-procurement, e-budgeting, e-katalog, e-purchasing, e-audit, semuanya kita semuanya. Saya nggak pintar i-inan, saya panggil aja programmer, saya minta ini, ya Pak. Jadi semuanya. Terakhir kita kemarin sudah IMP online juga. Nggak usah lah, ngapain sih? Pemimpin tuh nggak usah pintar-pintar gitu. Tapi bisa memerintah orang-orang pintar. Anak muda yang umur 25, 30 itu banyak pintar-pintar. Apain saya mikir-mikir sendiri. Yang terakhir saya pengen ngerti arus kas APBD DKI, misalnya di dinas ini detik ini keluar berapa, jam ini keluar berapa. Saya suruh kemudian dikonekkan dengan Bank DKI, konekkan dengan BPK. Cash management system sekarang dengan tab saya sekarang bisa buka. Oh, jam ini duitnya misalnya dinas PU lari kemana, untuk apa, tahu semuanya. Jadi jangan main-main. Tapi baru tahun kemarin ya masih agak acak-acakan. Karena memang dia perlu lah membangun sebuah sistem, itu perlu membenahi sebuah sistem, perlu karena ya apapun trust itu diperoleh kalau kita bisa dipercaya oleh masyarakat, dan membangun sistem seperti itu, sistem pelayanan, sistem-sistem di internal birokrasi itu memang diperlukan. Tetapi meskipun sistemnya bagus, tanpa manajemen kontrol yang baik, tanpa manajemen checking yang baik, tanpa manajemen pengawasan yang percuma. Oleh sebab itu kenapa pagi-pagi saya jam 7.30 saya tahu-tahu di sebuah kelurahan, jam 7.30 tahu-tahu saya di kecamatan, tahu-tahu di wali kota, tahu-tahu. Kalau ya, saya wali kota jam berapa? Jam 8:04 kantornya. Ini cerita, bentar, di luar ini dulu, cerita sebuah kantor wali kota. Saya dengar, saya kan dapat ada di Twitter saya, di SMS warga, saya baca one stop service di kantor wali kota di sana bagus, pelayanannya sudah baik. Ini yang ngomong warga kan. Saya baca sudah 5 kali kok ngomongnya baik. Oke, saya cek sana. Jam 8:04 saya datang ke sana. Harusnya ada karyawan 35. Yang datang saat itu baru 6. Harusnya jam 7.30 udah datang, tapi jam 8:10 yang datang baru 6. Nah, bagaimana mau melayani warga kalau dari jam kerja itu sudah mundur 45 menit saja belum ada orang. Saya cek sana, saya tanya wali kotanya, oh wali kotanya di lapangan Pak. Lapangan mana? Ya saya ganti itu aja. Kalau kantor ganti, kota ganti, udah gampang. Biar yang lain juga mikir. Terus ini pasar gudang dia, ya jadi makanya pasarnya kecil-kecil tapi memang harus kita rubah. Terus dalamnya seperti gimana berpuluh-puluh tahun nggak diapa-apain, padahal negaranya muncul terus. Jadi seperti ini terus. Di pasar-pasar setahun ini kita ada berapa? 23 pasar. Nah
Indonesia pengen juga membangun pasar itu, saya sudah bilang bolak-balik tadi ya juga belum sambung sih. Pasar itu tolong catnya sama supaya brandnya itu terbentuk, diferensiasinya ada dibandingkan dengan pasar modern. Tipikal bangunannya ini tapi belum sambung, jadinya masih belum sambung karena belum ada contohnya. Jadi saya hanya ngomong ternyata nggak sambung. Kalau saya dicontoh tiru itu mungkin baru sambung. Nggak apa. Nah ini yang Tanah Abang. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke Tanah Abang seperti ini. Masuk sulit karena jalan raya dipakai untuk berjualan. Di sini ada kira-kira 900 pedagang. Ini usaha kecil, yang tadi di pasar juga usaha kecil, usaha mikro. Ini juga sama, tapi selalu saya sampaikan, mentang-mentang kamu usaha mikro, mentang ini usaha rakyat, terus kamu seenaknya melanggar aturan, nggak bisa. Aturan is aturan. Kalau saya seperti itu, saya sampaikan. Wong cilik, ya wong cilik bener harus diangkat, tetapi nggak bisa loh wong cilik terus semaunya sendiri. Ngomong ke saya saat baru rame-rame, Pak kita ini wong cilik Pak, kita masa jualan diganggu, kalau nanti pindah di pasar terus nggak rame gimana? Nah kalau kamu pengen rame, jualan aja itu di tengah jalan Tamrin Sudirman, pasti lebih rame, baru diem. Iya dong, kalau usah rame, pengen rame sekalian aja di Sudirman Tamrin itu kamu duduki. Kalau jangan gitu diem. Ini aturan, ini jalan raya loh. Kamu pakai berjualan berpuluh-puluh tahun. Tapi memberitahu itu memang bahasanya harus pas gitu. Kalau kepintaran juga nggak bisa. Hingga waktu saya ke Tanah Abang ini pagi saya ke sana, siang ke sana, tengah malam Bapak Ibu boleh tanya, jam 2, jam setengah 2, jam 1, berapa puluh kali saya ke sana. Saya hanya ingin waktu itu satu target saya 7 bulan, tapi 1,5 bulan saya datang pagi, siang, tengah malam saya datang ke sana. Hanya ingin memetakan, mengidentifikasi sebetulnya ada apa sih di sana. Karena yang disampaikan ke saya banyak semuanya menakutkan semuanya. Pak hati-hati Pak, gesekan nanti, konflik nanti, ramai nanti. Di sana ada premannya banyak sekali, backupnya gede sekali, menakutkan semuanya kan. Aparat Bapak juga ikut membackup, ada juga politisi ikut. Udahlah saya. Setelah saya cek 1,5 bulan, saya nilai titik di utara siapa preman, di tengah premannya siapa, di pinggir premannya, di utara, di selatan, semuanya preman saya kuasai betul. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tanya ke saya, Pak preman di sebelah utara namanya siapa, saya apa? Saya apa? Yes. Seperti ini. Bayangin kalau sebuah kota seperti ini dibiarkan, akan kemana-mana, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, meskipun ini orang kecil nggak bisa. Berarti Bapak mau menggusur saya? Waktu dialog-dialog kecil itu tidak menggusur, saya hanya ingin menggeser. Kalau menggusur itu nggak ada solusi, menggeser diberi solusi. Bedanya itu. Sehingga saat itu terakhir saya masuk itu, saya ingat hari Senin saya mau masuk ke sana udah panas itu. Saya diberitahu dari aparat, Bapak jangan ke sana aja. Ini panas Pak, nanti bisa ramai Bapak kalau turun ke sana. Ya oke lah, karena diberitahu masalah keamanan ya saya ikut. Selasanya saya mau masuk lagi nggak boleh, siang-siang. Oh, udahlah, urusan keamanan saya, urusan kepolisian. Pokoknya saya mau masuk siang. Setelah mau disiapkan seperti apa sisi keamanan, saya masuk. Begitu saya masuk di Tanah Abang, yang terjadi saya kira semua orang juga kaget, mungkin di aparat juga kaget. PKN nyalami saya semuanya, yang tato-tato nyalami saya semuanya. Apa ini? Sudah pulang, malam saya putuskan besok bersih, 1,5 bulan langsung udah
rampung. Jadi seperti ini. Ini terus kita pindah ke Blok G ini. Ibu-ibu pernah ke Blok G belum? Sana belanja biar mereka laku. Lantai 3 sekarang ini teriaknya nggak sepi pak, sepi ya, sepi. Nah, lantai 3 ini kalau eskalatornya nggak segera selesai, karena naik tangga kan juga berat. Ini udah disukai di bawah, di atas teriak-teriak. Dan kita udah upayakan sekarang Jumat, Sabtu, Minggu kita beri band, keroncong, dan kita upaya seperti itu. Pak, masih kurang pak, diberi hadiah pak. Kalau di mall diberi hadiah kulkas, TV di sana saya beri hadiah mobil. Yang teriak woi berarti belum pernah ke sana. Kalau pernah ke sana kan sudah tahu. Kita beri hadiah mobil. Emang ini kan cara kan menarik ibu-ibu tuh kalau ada hadiahnya kan seneng. Coba setelah tahu gini, saya promosi gini masih yang ibu-ibu pasti banyak yang kesana nanti. Bukan beli tapi cari hadiah mobil. Yang pasar Minggu juga sama. Dulunya seperti ini, mungkin Bapak Ibu kalau yang sering lewat, ini kan tinggal di selatan. Dulunya seperti ini, masak jalan dipakai berjualan, didiemin berpuluh-puluh tahun. Sehingga rakyat pedagang kaki lima merasa sebagai kebiasaan dan itu bukan aturan gitu. Jangan rakyat pakai berjualan. Sekarang sudah mulai bersih, ya kita bersihkan. Dulu kan semua berjualan semua di sini panjang ini terus. Nah, karena juga ini saya hanya berpikir, saya nggak tahu di Universitas USBI ini ada fakultas arsiteknya ada. Mestinya di sebuah kota itu yang membuat planning kota mestinya kan ruang untuk PKL itu diberi. Saya hanya berpikir kalau mall diberi ruang, hipermarket diberi ruang, supermarket diberi ruang, ya PKL-nya diberi dong ruangan. Ini ada kira-kira berapa 600-an PKL yang kita kumpulkan, kita seleksi, tapi kita seleksi kumpulkan udah jualan di sini, usaha mikro di kampung jualan. Ini saya hanya niru di mana ya? Di Taiwan ada di Seli, di Sementik, di Taiwan, di Moskow, di Arbat ya. Ada kalau di Singapura kan banyak. Ya kita sebenarnya punya ini. Selain untuk memasarkan produk-produk usaha kecil, usaha mikro, saya kira juga untuk wisata, karena di sini ada malam-malam ya ada gambang kromongnya, ada keroncongnya itu. Pernah kesini kan? Gak ada yang berani ngomong sudah, karena memang belum. Gak apa-apa, tapi nanti lah. Ya tapi jangan hanya lihat-lihat, beli, borong. Ya, bapak mahasiswa bawa semuanya. Dan sekali lagi diberi perintah beli. Ini PKL di depan Masjid Sunda Kelapa juga ada. Ya, kerjasama dengan Bank DKI. Sebetulnya kalau kita semuanya bareng-bareng ya, semuanya bareng-bareng. Semua perusahaan-perusahaan besar bareng-bareng benahi semuanya. Ini memang baru saya petakan siapa tanggung jawab siapa. Misalnya Pak Putra tanggung jawab di Jakarta Barat, tapi juga nyiapin lahannya sekalian. Memang berbeda di lahan kita. Kalau itu bisa kita beri ruang-ruang seperti itu akan bagus. Di Singapura kalau ya, di Lupasa dia bagus sekali ya, khusus untuk kuliner. Sehingga yang kecil-kecil ini terakomodasi dalam sebuah tata ruang kota. Mereka juga bisa hidup dan kita nyaman semuanya kan.
semua masyarakat akan merasa nyaman karena semuanya tertata, tapi memang perlu waktu, semuanya perlu waktu karena tidak bisa, kalau sudah ada pasar tadi sudah peruntukan bangun, mereka masuk lagi gratis di tempat yang sama, tapi di zone. Tapi kalau yang ada di trotoar ini memerlukan tempat dan mencari lokasi yang baru sehingga mereka bisa berjualan di tempat yang tidak jauh dari mereka. Tidak mudah. Jadi waktu kita negosiasi dengan yang Tanah Abang tadi, saya ajak makan berapa kali? 4 kali saya ajak makan. Saya udah makan siang, biasanya kalau udah rame-rame gitu, udah hampir benturan, besoknya saya udah makan siang. Setelah makan, udah kenyang semuanya, saya ngomong, gimana Bapak Ibu, setuju? Jawabannya apa? Setuju. Udah makan. Karena makannya biasa siapin yang mewah betul. Ada gambarnya enggak? Ada sebenarnya gambarnya. Gambar pas saya undang makan siang PKL, yang premanya, saya udah. Tapi setelah makan ya itu saya tanya, gimana? Setuju? Kita pindah? Jawabnya tidak setuju Pak. Mau jawab gak setuju gimana? Gak makan. Setuju ya? Udah. Di Pluit juga sama. Bisa berapa ya? Mungkin saya udah 3 kali. Untuk rame-rame diaduk riari dan 2 kali. Udah rampung mau pindah. Gak usah lagi saya dipakai gebuk-gebukan dengan satpol. Mesinnya jadi rame, melanggar HAM. Ini yang di Marunda. Perumahan rusun di Marunda itu ada 27 rusun, ya. Ada 27 rusun. Waktu saya masuk itu 19-nya kosong melompong, nggak dihuni, sudah 7 tahun, mangkrak, jendilanya hilang, klosetnya hilang, pintunya hilang, listrik semuanya hilang semuanya. Kita langsung kita perbaiki, itu habis berapa 15 miliar, perbaiki semuanya. Tetapi mendorong orang masuk ke sana itu juga sulit. Karena apa? Marunda itu di pojok. Saya pernah ke sana 2 kali malam hari, nggak ada lampu, penerangan jalan gimana enggak? Suruh hidup di kayak gitu, nggak ada puskesmas, nggak ada pasar, nggak ada transportasi ke sana. Itu kesalahan membangun kita tuh. Membangun itu orang berpikirnya ya, pemerintah kita ini membangun itu pikirnya proyek, tidak memikirkan program untuk rakyat. Kesalahan seperti ini yang harus tidak sebuah integrated project ya. Tetapi ya udah, proyek selesai sudah, pokoknya sudah saya bangun, perusahaannya jadi ya sudah, difoto untuk laporan sudah, hanya gitu aja biasanya. Penduduk masuk atau nggak masuk bukan urusan kita. Ini yang menyebabkan kita itu hancur seperti ini. Ya, waktu kita mulai perbaiki, mendorong orang masuk ke sana, image-nya udah jelek. Wah, nggak mau Pak, rusun Pak, sepi Pak. Tapi begitu ada puskesmas di sana, kemudian kita buat pasar di situ, ada yang jualan kuliner, transportasi, dorong ke sana, kita ingat. Membuat kebijakan hanya seperti itu kan, perintah aja yang angkot nomor ini harus masuk ke sana, masuk ya bisa. Listrik ya segera pasang listrik ya. Sekarang waktu kita mindahkan yang dari Pluit itu juga sulit itu. Mindahin sulit setengah mati. Begitu diapain ya? Udahlah, carikan bis, 4 bis ke Pluit. Udah, Bapak Ibu kita piknik, ada 300 ikut bis semuanya, ajak makan dulu, terus ke rusun kita siapin. Ini saya niru pengembang developer, karena ada rumah contoh gitu ya. Itu di sana saya buat 2 ruangan atau rumah contohnya, cat yang bagus, kita isi, kita minta sumbangan ya. TV, ada TV kecil, ada kulkas kecil, ada meja kursi makan, ada bed. Begitu sampai sana, setelah makan tadi bawa ke sana, buka tuh
2 ruangan. Bukan. Oh, Pak, ada TV-nya, ada kulkasnya, ada meja kursi, ada kompor, ada bed. Gratis, Pak. Gratis. Itu hanya habis 3,4 satu ruangan, 3,4 juta. Murah sekali. 3,4 juta dan untuk rakyat kan, bukan untuk siapa-siapa. Bukan. Itu bukan masuk. Tahu gratis. 300 orang langsung tunjuk jari. Saya mau, Pak. Cara-cara seperti itu yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, oleh birokrasi kita. Tidak pernah. Jadi kosong lompong 7 tahun. Sekarang Bapak Ibu ke sana penuh dan yang ngantri ribuan. Yang bingung kita sekarang, Pak, kapan jadinya rusuhnya? Pusing lagi. Tapi cara seperti itu, kita treatment dengan hal yang kecil. Rakyat kita ini mudah, tapi komunikasi yang kita biasanya nggak mau turun ke bawah, nggak mau berbicara dengan masyarakat. Ya kenapa tiap hari saya ke mereka dan saya tahu betul keinginan masyarakat, karena pasti tiap hari saya pasti ke rakyat, pasti saya pastikan, nggak pagi, nggak sore, nggak tengah malam, pasti saya. Karena apa? Ya gimana mau kita jadi pemimpin di sebuah kota, di sebuah provinsi, tahu masalah kota, tahu masalah rakyat, tahu masalah masyarakat, tahu problem rakyat, tahu problem masyarakat. Kalau ketemu aja nggak pernah, salaman aja nggak pernah, sentuhan kulit nggak pernah, getarannya dari mana? Iya nggak? Nggak mungkin getaran rakyat sampai nggak mungkin. Percaya. Kalau membuat desain kebijakan ya dari kantor ya luput pasti. Luput nggak mungkin, udah nggak mungkin bisa pengen salaman aja nggak pernah, sentuhan kulit aja nggak pernah, ya kan? Ya latihan mata batin kita jadi nggak pernah gitu. Penglihatan spiritual kita juga nggak akan pernah terlatih. Mau ketemu aja nggak pernah. Ketemu paling kalau mau pemilu. Ya kan? Politisi kita juga, pemimpin kita banyak seperti itu. Kalau sudah kepilih, enak di kantor asik. Yang banyak seperti itu. Tapi yang banyak menuduh wah Jokowi ke bawah, pencitraan. Pencitraan apanya? Pencitraan. Saya nggak punya TV kok pencitraan. Saya juga nggak punya koran. Saya juga nggak pernah mengiklankan diri, nggak pernah. Bapak Ibu bisa lihat. Saya pasang baliho di mana? Nggak pernah pasang baliho juga. Coba lihat wajah saya di baliho, spanduk ada enggak? Pernah sekali saya di Jakarta ini 1,5 tahun ini pernah. Saya udah wanti-wanti ke lurah, camat, ke dinas saya, jangan sekali pasang wajah saya. Itu mungkin ada yang nggak masuk waktu saya. Ada lurah di Jakarta Timur pasang, saya kesana dulu. Saya langsung masang itu. Jadi apa Pak? Itu wajah saya itu siapa disuruh masang? Enggak masuk dulu Pak tuh. Saya beri perintah, copot. Sekali langsung dicopot. Tapi mungkin Bapak Ibu enggak. Pak itu ya juga karena lurahnya enggak masuk juga enggak banyak orang lihat. Tapi apapun saya enggak mau. Bukan karena saya nggak ganteng ya. Tapi memang saya ditanya di Solo, pernah nggak saya pasang wajah baliho di? Nggak pernah 8 tahun saya di wali kota, nggak pernah dan saya nggak mau. Baik di buku, di apa nggak pernah. Yang ditunjukkan itu program. Misalnya Visit Solo, jangan yang macam saya, mecek gini di bandara Visit Solo 2014 ya, misalnya ya kan. Misalnya wajahnya Jokowi kemudian pakai apa itu, pakai pangkat ya, masa yang divisiti saya. Mestinya yang dia tariannya atau kerataunya yang ditunjukkan di sini misalnya. Tapi kita ini nggak tahu ya yang dipajang kok malah
gubernurnya, wali kotanya pada majang di bandara. Nah ini yang di Marunda, tadi di Rusun Marunda, memang saya ingin memberikan pembelajaran kepada penghuni rusun untuk melakukan urban farming, bagaimana bercocok tanam di sebuah kota. Dan kita ini baru proses, mungkin minggu ini selesai membuat greenhouse, kemudian dengan pipa-pipa seperti ini. Saya tuh pengen ngajari tapi langsung fakta itu, nggak usah pakai teori-teori yang sulit-sulit. Nih, setiap hari kamu sirami, ya gampang-gampang sebenarnya tuh gitu-gitu, nggak usah pakai teori-teori yang sulit-sulit. Setiap hari sirami, nanti 3 minggu bisa panen. Malam hari juga dicek kalau ada insek, ada serangga. Dengan rakyat itu bahasa-bahasa seperti itu. Gak usah bahasa-bahasa yang canggih-canggih. Rakyat kadang apa? Bingung ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita bisa mengajari dan menggerakkan organisasi rakyat dengan baik, nggak usah kita import cabai, import garam, import beras, import daging, import. Ya karena kita nggak mengajari rakyat, nggak memberikan pembelajaran yang real pada rakyat. Kalau semuanya bisa mengajari, saya sangat mudah di UMKM kita, usaha kecil di rakyat, semuanya bisa bergerak. Ini pun warga tanya ke saya, Pak, nanti kalau ini sudah panen, jualnya di mana, Pak? Nah, berangkatnya dari pasarnya ada dulu baru dibuat itu. Ya udah, pokoknya kamu ngurus ininya dulu, nanti saya tunjukin siapa yang beli. Itu aja simpel. Berarti ditanggung, Pak. Ditanggung pertama, tapi setelah itu kamu cari sendiri. Jangan rakyat juga dinabubukkan dengan cara-cara disuntik terus, suapin terus, itu juga gak benar. Apalagi di BPLT itu lebih gak benar lagi. Gak benar. Saya itu penentang BPLT itu. Dia saya gak mau. Berikan ke usaha-usaha produktif di rakyat. Ajari mereka produktif bagaimana, memproduksi itu bagaimana. Jangan hanya mengkonsumsi, tapi memproduksi. Itu yang selalu saya teriakkan di kampung-kampung. Saya ngomong di koran-koran dari kampung-kampung selalu sampaikan itu, karena itu memang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.